Perkenalkan, saya Zakiatun Nursal Fitri. Saya dari kelas 5A Manajemen Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis aspek BMC usaha pet shop. Aspek-aspek usaha pet shop, yang satu saya akan menjelaskan tentang aspek pasar, yang kedua aspek analisis pemasaran, yang ketiga aspek analisis teknis, yang keempat analisis legal, yang kelima organisasi dan manajemen, keenam keuangan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar. Pet shop merupakan usaha yang menjual berbagai macam produk dan layanan hewan peliharaan. Dulu bisnis ini sangat sepi peminat. Kalaupun ada yang merintisnya, itu pun hanya beberapa orang saja. Tetapi untuk belakangan ini, pet shop mulai masuk pedesaan, terutama tempat yang ramai, dengan banyaknya komunitas pecinta hewan seperti pemelihara kucing atau anjing. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran. Pertama, ada segmentasi, target pasar, positioning. Yang kedua, marketing mix. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, target pasar, dan positioning terlebih dahulu. Segmentasi. Bisnis usaha pet shop ini bisa dilakukan dengan membagi pasar berdasarkan berbagai kriteria seperti demografis, geografis, psikografis, jenis hewan pemeliharaan, dan kebutuhan spesifik. Di segmentasi demografis, misalnya seperti pemilik hewan muda yang tertarik untuk lebih ke produk trendy, sementara pemilik hewan tua fokus pada kesehatan hewan. Di segmentasi geografis, pet shop di kota besar bisa menawarkan produk modern, sementara pet shop di pedesaan fokus pada pemeliharaan dan perlengkapan dasar. Untuk segmentasi psikografis, lebih ke mempertimbangkan gaya hidup dan kepribadian pemilik. Yang kedua ada target pasar. Di sini seperti pemilik anjing atau kucing hewan peliharaan dengan pendapatan menengah ke atas biasanya akan mencari produk yang premium seperti makanan dan aksesoris, itu akan mencari yang premium. Sedangkan pemilik hewan pemeliharaan pendapatan menengah ke bawah lebih mementingkan kemudahan dan kepraktisan dalam memelihara hewan peliharaan. Jadi dalam memilih produk serta harga pasti akan memilih yang lebih terjangkau kalau untuk di kalangan menengah ke bawah. Untuk positioningnya, pet shop dapat memposisikan dirinya sebagai tempat yang menyediakan produk premium dan layanan lengkap untuk hewan peliharaan yang peduli akan kesehatan, kenyamanan, dan kebahagiaan hewan peliharaan. Yang ketiga, aspek analisis pemasaran. Di sini ada marketing mix. Yang pertama, produk yang dijual merupakan produk premium dan organik seperti makanan dan sampo, layanan grooming. Yang kedua, harga. Untuk harga pakan premium dijual dengan harga terjangkau serta memberikan harga layanan grooming sesuai ukuran hewan peliharaan. Jadi kalau misalkan hewan peliharaannya besar, pasti groomingnya juga akan besar. Yang ketiga, tempat. Untuk tempatnya berlokasi di wilayah strategis, dekat dengan pemukiman dan perumahan kelas atas dengan wilayah parkir yang luas, serta menyediakan toko online yang menjual berbagai jenis produk makanan dan alat-alat untuk hewan pemeliharaan. Yang keempat, promosi. Biasanya kita mengadakan event besar pembukaan dengan
semua produk di hari pertama. Dan beriklan di media sosial untuk menarik pelanggan serta memberikan informasi mengenai layanan yang baru dan promo yang sedang berlangsung. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi usaha yang dilakukan ialah melengkapi variasi produk dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi tidak hanya menjual produk-produk atau hewan, namun juga menyediakan layanan klinik hingga transportasi hewan antar wilayah. Lalu bekerja sama dengan shelter atau komunitas hewan. Jadi dengan bekerja sama dengan komunitas hewan dapat mempermudah mendapatkan konsumen baru. Dan hal ini juga dapat menjadi sponsor di suatu acara komunitas karena dengan begitu dapat memperkenalkan usaha pet shop kepada jaringan konsumen yang lebih luas lagi. Lalu ada digital marketing. Di sini kita menggunakan beragam media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram untuk beriklan, berpromosi, dan juga berinteraksi dengan konsumen. Aspek analisis teknis. Strategi produksi sesuai dengan target pasar kami, yaitu kalangan menengah ke bawah. Kami mengutamakan keahlian tenaga kerja, pengasuh, kenyamanan tempat usaha, keramahan karyawan, serta karyawan dapat mengerti apa yang diinginkan konsumen, dan dengan memberikan harga yang pantas juga bagi kalangan menengah ke bawah yang tidak membuat mereka keberatan dengan biaya pelayanan atau grooming, dengan kualitas usaha terbaik dari segi pelayanan maupun produk dari kami. Untuk penjualan jasa, kami melayani jasa treatment, jasa penitipan, dan jasa vaksin vitamin atau suntik atau rabies. Yang kedua, pemilihan dan perencanaan produk. Produk yang kami jual ialah produk yang diambil dari supply atau agen utama, sehingga dapat dengan harga yang murah dan pastinya dijual dengan harga yang lebih murah juga dari pet shop yang lain. Untuk jasa, kita juga sama seperti tadi, melayani jasa treatment, penitipan, dan juga vaksin vitamin atau rabies. Lalu rencana kualitas produk. Produk yang kami jual berupa makanan hewan yang memiliki kelebihan dapat membuat hewan peliharaan terlihat lebih segar dan juga sehat serta bertenaga. Lalu perencanaan tempat. Rencana lokasi usaha adalah di Jalan Batu Mulia, Kota Baru Widorejo, yang berdekatan dengan pemukiman warga atau perumahan yang kami sesuaikan dengan target pasar, yaitu ada kalangan menengah ke bawah, ada juga kalangan menengah ke atas. Untuk manajemen persediaan, kami membeli barang langsung dari PT yang sudah terkenal dan mempunyai sertifikat penjualan serta memiliki persediaan di gudang dengan ribuan jenis produk makanan hewan maupun alat-alat hewan. Lalu pengawasan kualitas produk. Kami mengawasi langsung makanan hewan yang masuk ke toko kami dan memastikan bahwa produk yang kami beli tersebut sudah ada sertifikat dari dokter hewan, sehingga pelanggan membeli produk kami tidak takut untuk membelinya, dan jumlah barang yang cacat atau rusak dapat dikontrol demi kepuasan pelanggan. Lalu ada aspek analisis legal. Aspek analisis legal usaha pet shop dalam studi kelayakan bisnis menggambarkan bagaimana peraturan dan kepatuhan hukum dapat mempengaruhi operasional serta prospek keberhasilan bisnis pet shop. Yang pertama, dengan perizinan yang tepat, yaitu dengan perizinan dari izin usaha mikro
dengan yang dijanjikan, serta memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dibeli sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999. 4. Menyediakan tempat penampungan sementara bagi hewan sesuai standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan oleh UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kelima, mengelola limbah dan sampah dari usaha pet shop sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, upaya tanggung jawab sosial yang baik (CSR) juga akan meningkatkan citra perusahaan dan dapat memberikan insentif pajak jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum. Aspek analisis organisasi dan manajemen struktur usahanya, pemilik usaha langsung ke karyawan. Jadi dari karyawan langsung dikelola oleh pemilik usaha, seperti itu. Jadi pemilik usaha menyiapkan modal dan mengawasi semua jalannya segala kegiatan operasional serta memutuskan kebijakan-kebijakan bisnis dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan usaha. Dan untuk karyawan, perangkat organisasi yang melakukan kegiatan rutin dan terstruktur yang menyangkut kegiatan operasional usaha. Untuk karyawan, tugasnya akan dibagi menjadi melayani jasa pengobatan, perawatan, vaksin, treatment, dan penitipan, serta melayani penjualan produk bagi hewan peliharaan seperti makanan, sampo, vitamin, dan obat-obatan. Yang terakhir, aspek analisis keuangan. Dalam bisnis ini, modal yang digunakan berasal dari diri sendiri dan ada juga tambahan dana luar bersumber dari masyarakat, bukan bank, baik perseorangan atau badan usaha. Untuk menghitung estimasi biaya bisnis yang dikeluarkan, yaitu biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya operasional, dan gaji karyawan. Untuk melakukan investasi dalam teknologi dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, serta menciptakan produk baru untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan keuntungan. Dari analisis permodalan ini dapat disimpulkan bahwa keputusan finansial yang tepat itu ialah meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir resiko untuk keberlanjutan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada